Bab 61. Balapan di Jalan Gunung. Di sebelah mobil SUV Audi, berdiri dua pria dan satu wanita. Satu di antaranya adalah seorang anak muda berusia kira-kira 22-23 tahun dan mengenakan kacamata hitam. Dua orang lainnya terlihat seperti murid SMA. Mereka sedang menunggu Sarah Sun. "Sarah, kamu akhirnya datang. Kami sudah menunggumu hampir setengah jam." "Maaf, Wendy, hari ini makan siang keluargaku sedikit terlambat." Gadis yang bernama Wendy Xie itu melihat Sarah Sun duluan, segera berlari menggandeng tangannya, terlihat seperti sepasang sahabat dekat. Dia adalah kakak Niko Tang, bersiap ikut bersama kita ke Gunung Tiandang. SUV ini adalah miliknya. Wendy Xie membawa Sarah Sun ke depan anak muda berkacamata hitam itu, memperkenalkan. "Kak Niko, apa kabar?" Sarah Sun menyapa. "Baik." Niko Tang tersenyum mengangguk, diam-diam menilai Sarah Sun, terutama sepasang kakinya yang putih di bawah roknya itu, sangat indah. Sungguh adik SMA yang polos. Di mata Niko Tang muncul gairah, namun ada kacamata hitam yang menutupi, orang-orang lainnya benar-benar tidak menyadari. Nik Tang di samping berkata, "Kak, semuanya sudah berkumpul, kita cepat berangkat, aku sudah tidak sabar ingin mendengarkan Dewa Alis Kuning." Keempatnya naik ke dalam mobil. Niko Tang sambil menyetir sambil bertanya penasaran, "Dewa Alis Kuning yang barusan kalian bicarakan itu, apa sungguh begitu ajaib?" "Tentu saja, kami sudah ke sana 1 kali minggu lalu, saat Dewa Alis Kuning membaca kitab, seperti ada semacam sihir, bisa membuat orang tenggelam di dalamnya dalam sekejap, melupakan semua masalah." Wendy Xie berkata dengan sedikit bersemangat, namun dia dengan cepat menyadari Sarah Sun terus melihat ke belakang. Dia tak tahan bertanya, "Sarah, kamu sedang melihat apa?" Tidak apa-apa." Sarah Sun masih bisa melihat apa? Tentu saja melihat apakah Louis Lu mengikuti atau tidak. Logikanya hal seperti ini sama sekali tidak mungkin terjadi, karena Louis Lu menaiki sepeda, tidak peduli bagaimanapun juga tidak dapat mengejar SUV. Namun di dalam hati Sarah Sun selalu ada semacam perasaan aneh. Seakan Louis Lu terus mengikuti di belakang mereka. Melewati sepotong jalan pegunungan yang terjal, perjalanan panjang di depan lebih datar, Sarah Sun kembali tidak tahan menoleh ke belakang melihat, seketika berseru terkejut. "Ah, kenapa?" Wendy Xie di samping bergegas bertanya. Sarah Sun menunjuk ke belakang berkata, "Kamu cepat lihat, sepeda itu." Wendy Xie juga menoleh, lewat jendela mobil melihat pemandangan di luar. Seketika dia juga membelalakkan mata tidak percaya, berseru terkejut, "Ini bagaimana mungkin?" Di belakang mobil sedan SUV mereka, sebuah sepeda tua mengikuti mereka, kecepatannya tidak kalah sedikit pun. Pemilik sepeda itu, bila bukan Louis Lu masih siapa lagi? Sarah Sun menutupi bibir berkata, "Tuan Lu ini, apakah pekerjaannya adalah atlet sepeda?" "Sarah, kamu kenal orang di belakang itu?" "Ya, dia bernama Tuan Lu. Aku tidak tahu nama sebenarnya, tapi siang ini dia makan siang di rumahku." Mata Wendy Xie berbinar, berkata berkali-kali, "Ini terlalu hebat." Sebagian besar jalan menuju Gunung Tiandang adalah jalan gunung. Niko Tang tidak berani menyetir terlalu cepat, namun bagaimanapun juga 40-50 km per jam. Sepeda di belakang tak disangka masih bisa terus mengikuti. Bukankah ini sangat hebat? Mereka para gadis SMA ini paling mengagumi pria yang hebat seperti ini. Wendy Xie tiba-tiba sangat ingin berkenalan dengan pria ajaib yang menaiki sepeda tua itu. Namun, ekspresi Niko Tang yang duduk di kursi pengemudi sangat cemberut. Kamu lagi. Aku tidak mudah keluar berkencan dengan gadis,
tak disangka bertemu denganmu lagi, kamu begitu menargetkanku bukan? Nico Tang mengenali Louis Lu di belakang melalui kaca spion. Hari itu di Dark Rose Bar, Nico Tang mengajak Hailey Ye bicara dengan membawa harapan. Hasilnya bocah bernama Louis Lu ini keluar mengacaukan, membuatnya sangat malu. Hari itu bila bukan karena Rose Queen, Nico Tang sudah akan meledak di tempat. Sungguh tidak disangka. Tak disangka hari ini bertemu bocah itu lagi pula dari ekspresi memuja dua gadis di belakang, Nico Tang tahu, penghalangnya untuk mendekati gadis cantik datang lagi. Jadi bagaimana mungkin tuan muda pertama Tang tidak marah? Brum. Nico Tang menginjal gas, kecepatan mobil tiba-tiba meningkat menjadi 80 km per jam, seketika meninggalkan Louis Lu hingga tak terlihat. Nick Tang berkata khawatir, Kak, ini adalah jalan gunung, kamu lebih baik menyetir lebih lambat sedikit. Walaupun kita sangat ingin bertemu Dewa Alis Kuning, tapi juga tidak sampai begitu terburu-buru. Tenang saja, aku hanya tidak pernah bertemu Dewa Alis Kuning bukan berarti aku tidak pernah datang ke Gunung Tiandang. Aku sangat familiar dengan jalan ini, jalan di depan lebih datar, belokan juga tidak tajam. Nico Tang sangat percaya diri. Sampai setelah memastikan Louis Lu sudah tertinggal sangat jauh di belakang, dia baru menurunkan kecepatan. Tapi, tidak lama kemudian, di kaca spion, sebuah sepeda tua mengikuti dengan santai, menjaga jarak kira-kira 20 meter dengan SUV. Sialan, apa ini bertemu hantu? Teriak Nick Tang. Bahkan Sarah Sun yang sebelumnya sangat marah pada Louis Lu tidak tahan berkata dengan bersemangat, ternyata Tuan Lu sehebat ini, bila tahu dari awal naik sepedanya saja. Begitu ucapan ini keluar, Nico Tang seketika terbakar emosi, tiba-tiba meningkatkan kecepatan lagi. Brum, brum, brum. 3 orang di dalam mobil terkejut, bergegas berkata, Kak Nico, pelan sedikit, kami takut. Tapi Nico Tang sudah gelap mata, kecepatannya langsung melesat sampai 120 km per jam, membuat orang di dalam mobil berteriak ketakutan. Ini adalah jalan gunung, bukan jalan tol, menyetir secepat ini, membuat orang sangat ketakutan. Namun, yang membuat Nico Tang gila adalah, walaupun kecepatannya lebih cepat lagi, namun tetap tidak dapat meninggalkan sepeda tua di belakang. Bahkan kali ini, Louis Lu langsung melesat sejajar dengan kepala mobil, memberikan ibu jari terbalik padanya. Sialan. Nico Tang menjadi gila, dia tidak pernah melihat ada orang naik sepeda yang searogan ini. Sungguh tidak bisa ditahan. Nico Tang menggertakkan gigi bersiap meningkatkan kecepatan, namun kali ini, Louis Lu langsung meninggalkannya di belakangnya. Ini benar-benar di luar logika, apa itu adalah sepeda? Berkata itu adalah roket pun aku percaya. Keempatnya terpaku. Sialan. Saat ini, Sarah Sun tiba-tiba teringat sesuatu, berkata dengan panik, di depan sepertinya adalah belokan Dewa Kematian. Bersambung.